Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali untuk melanjutkan serial argumen Yesus tidak pernah disalib. Semoga bagi umat Islam ini bisa menambah keimanan dan menambah bekal pengetahuan untuk berdebat di dunia maya bila diperlukan. Bagi umat Kristen, semoga bisa menambah wawasan, mungkin bisa menjadi koreksi dan jalan hidayah apabila hati terbuka untuk menerimanya, insya Allah. Saya akan sampaikan poin-poin pentingnya dulu supaya tidak terlalu panjang, belum menceritakan secara kronologis. Pada kesempatan kali ini, pada argumen 03 Yesus tidak disalib, mengambil topik benarkah tak ada tulang yang patah menurut kitab Yohanes pasal 19 ayat 36, merujuk kitab Mazmur pasal 34 ayat 20. Mari kita simak bersama. Sebelum melanjutkan video 03, kita lihat kembali pada argumen 02 yang lalu. Telah diceritakan tentang kisah Ibrahim yang juga menjelaskan siapa putra Ibrahim yang akan dikorbankan. Penjelasan itu tanpa sengaja bisa menjawab tantangan channel-channel Kristen seperti ini. Ketika saya membuat video 02, saya belum melihat video-video mereka ini, jadi saya belum tahu apa argumen mereka untuk membantah keyakinan umat Islam bahwa yang dikorbankan adalah Ismail. Video mereka ini ditayangkan kira-kira 1 bulan yang lalu bertepatan dengan perayaan Idul Kurban bagi umat Islam. Mereka bilang, buktikan yang hampir dikorbankan adalah Ismail sebelum kami nyatakan bahwa itu dusta. Channel tanpa ragi. Bukan Ismail yang mau dikorbankan tetapi Ishak. Channelnya Bapak Yusuf Manubulu. Maka ya kita bisa sampai kepada satu kesimpulan bahwa kalau Ismail disebut dikorbankan, yaitu hoax gitu loh Pak. Itu sesuatu yang tidak benar gitu. Jadi dengan itu secara sah saya katakan sekarang bahwa yang dipersembahkan bukan Ismail. Siapapun yang berkata bahwa Ismail yang mau dipersembahkan itu adalah tukang bohong. Oke? Dan masih banyak lagi channel yang lain. Ternyata mereka mengutip kitab tafsir Quran, yaitu tafsir At-Tabari dan tafsir Qurtubi, yang kebetulan kitab tafsir itu mengutip cerita-cerita Israiliyat yang bersumber dari ulama ahli kitab, yang itu sebenarnya tidak sesuai dengan Al-Quran tentang siapa yang dikorbankan oleh Nabi Ibrahim. Sementara kitab tafsir Quran yang lain seperti tafsir Ibnu Katsir dengan jelas menyebutkan bahwa yang dikorbankan adalah Ismail berdasarkan kronologi ayat-ayat di dalam Al-Quran. Bisa kita lihat terjemahan tafsir Ibnu Katsir untuk surat 37 As-Saffat ayat 101 ini. Memang ada sejumlah ahlu tafsir yang mengatakan bahwa anak yang disembelih itu adalah Ishak. Tetapi hal tersebut bukan bersumber dari Al-Quran, bukan pula dari sunnah Nabi. Dan saya dapat memastikan bahwa hal tersebut tidaklah diterima melainkan dari ulama ahli kitab. Namun mereka mengubahnya dan membuat-buat kedustaan dalam keterangan ini, lalu mengganti dengan Ishak. Yang jelas kitabullah Al-Quran ini merupakan petunjuk yang menjelaskan kepada kita bahwa putra yang disembelih itu adalah Ismail. Kembali ke topik utama pada argumen 03 ini. Ketika disalib, kaki Yesus tidak dipatahkan. Di sini tulisan Yesus
dalam tanda kutip, karena kita akan lihat dulu Yesus yang mana ini yang tidak dipatahkan kakinya. Apakah Yesus sejati atau Yesus yang lain berdasarkan nubuat kitab Perjanjian Lama. Jadi kalau menurut Yohanes pasal 19 ayat 32, maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Mari kita lihat tertulis di mana dalam kitab suci itu. Tapi sebelum itu akan saya sampaikan dulu bahwa pada channel Renungan Kristiani ada satu video yang berjudul Keraguan Salib yang dibawakan oleh Bapak Bambang Nursena. Silahkan langsung cek video lengkapnya di channel Renungan Kristen yang video aslinya berdurasi 2 jam 23 menit 58 detik. Cuplikan video ini hanya untuk menunjukkan bahwa adanya Injil Gnostik dari abad ke-4 Masehi. Menurut artikel sabda.org tentang Injil Gnostik, Hasanah Gnostik adalah kumpulan tulisan yang dijilid atau kodek dalam bahasa Koptik. Paham Gnostik baru berkembang sekitar abad ke-2 sampai 3 Masehi di sekitar Palestina. Injil Gnostik tidak sesuai dengan Injil Perjanjian Baru dari abad 1 Masehi. Ciri khas dari Injil Gnostik adalah percakapan rahasia antara Yesus dengan murid-muridnya, di mana ajaran Gnostik diajarkan di dalamnya. Pada cuplikan video ini dijelaskan, menurut kisah Rasul Yohanes, di situ dikatakan, ketika Yesus disalibkan di Bukit Golgota, itu yang disalibkan adalah bayangan Yesus, sedang Yesus sejati berdiri di Bukit Yaitun yang posisinya lebih tinggi dan berjarak sekitar 1,3 km dari Bukit Golgota. Dari situ Yesus sejati menonton Yesus bayangan yang lagi disalib. Mari kita simak cuplikan videonya. Setelah Rasul Yohanes meninggal, abad keempat baru ada buku yang judulnya The Acts of Saint John, kisah Rasul Yohanes. Di situ dikatakan ketika Yesus disalibkan di Gunung Golgota, itu yang disalibkan bayangan Yesus. Bayangan kok disalibkan, bagaimana sih? Itu menurut kisah Rasul Yohanes itu. Yesus sejati itu berdiri di Bukit Zaitun yang letaknya lebih tinggi dari Bukit Golgota ini. Dia sama John, bukan John the Apostle tapi John Travolta. Terus kemudian dia nonton Yesus yang lagi dicambuk, bayangan Yesus tadi dicambuk, dimahkotai duri. Lalu Yesus bersabda pada John ini, karena saya baca terjemahan bahasa Inggrisnya, di situ dikatakan John, maka saya plesetkan John Travolta. Lihatlah John, orang-orang itu, maksudnya orang Romawi itu, dia telah merasa memahkotaiku dengan duri. Dia telah merasa mencambuki aku. Dia telah merasa untuk mengadili aku. Dia telah merasa untuk menyiksa aku. Bahkan dia telah merasa untuk memakukan aku di atas kayu salib. Lihatlah, yang tergantung itu bukan aku, tapi bayanganku. Itu kira-kira. Makanya dari kata doketisme itu dari kata dokein, tampaknya. Tampaknya mati tapi bukan mati, tampaknya disalib tapi bukan disalib, tampaknya dimahkotai duri tapi bukan dimahkotai duri. Itu kemudian menjadi aliran docetisme dari kata dikein. Nah, kemudian lantas mengapa Injil Gnostik ini tidak diakui? Karena ajarannya memang berbeda dengan paham mainstream, yaitu 4 Injil kanonik.
Sebenarnya umat Islam tidak bisa menyebutnya sebagai Injil, karena Injil yang disebutkan dalam Al-Quran dan dipercaya kebenarannya oleh umat Islam adalah firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan kitab Perjanjian Baru itu isinya adalah campuran. Memang ada ajaran Yesus, tetapi ada juga berita, ada opini, bahkan mungkin ada sisipan ajaran teologi yang sebenarnya bukan dari Yesus. Apalagi kalau sudah melibatkan surat-surat Paulus dan sebagainya yang dianggap sebagai bagian dari kitab suci dari Allah. Itulah yang diperingatkan Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 79. Celakalah orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri kemudian berkata ini dari Allah. Hal senada juga diperingatkan oleh Yesus dalam Matius pasal 18 ayat 7. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Lalu siapa tokoh penting yang menyebarkan paham Kristen ini sebenarnya? Mari kita lihat buku tulisan Michael Hart, 100 tokoh paling berpengaruh dalam sejarah. Michael Hart adalah seorang sarjana fisika, astronomi, hukum, pernah bekerja pada NASA dan guru besar astronomi dan fisika di Maryland, Amerika Serikat. Menurut penilaian dia, inilah urutan tokoh paling berpengaruh. 1. Muhammad, 2. Isaac Newton, 3. Yesus, 4. Siddhartha Gautama, 5. Konghucu, 6. Paulus. Mengapa Yesus tidak ditempatkan di nomor 1? Karena kata dia, tidaklah seperti agama Islam, agama Nasrani didirikan bukan oleh satu orang, melainkan oleh 2 orang, yaitu Yesus dan Paulus. Karena itu, pengakuan jasa atas perkembangan agama itu harus dibagi sama antara kedua tokoh itu. Pada saat Yesus menyampaikan ajarannya, bisa kita ketahui bagaimana permusuhan imam-imam Yahudi terhadap Yesus sehingga hendak menyalibkannya, dan bagaimana pula permusuhan Saulus terhadap jemaat Yesus. Dan orang Yahudi sampai sekarang pun tidak mempercayai Yesus baik sebagai nabi yang meneruskan Nabi Musa, apalagi sebagai anak Allah yang memiliki kekuatan dahsyat. Menghadapi permusuhan hebat orang Yahudi maupun orang seperti Saulus ini, kebenaran termasuk paham gnostik atau yang lain tidak bisa disampaikan secara terang-terangan. Bahkan Yesus sendiri pada saat kemunculannya setelah peristiwa penyaliban pun, Yesus masih sembunyi-sembunyi dan tidak berani menampakkan diri di depan publik. Seandainya memang dia punya kekuatan superhero, mengapa dia tidak berani terang-terangan menantang imam-imam Yahudi? Nanti selanjutnya pada argumen 04 akan kita bahas soal Paulus ini dengan topik relakah Anda Paulus sebut Yesus menjadi kutuk, yang dia katakan dalam Galatia pasal ketiga ayat 13. Dia merujuk pada Ulangan pasal 21 ayat 23. Kembali ke topik utama. Sebagaimana disebutkan pada kitab Yohanes pasal 19 ayat 36, sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Peristiwa ini bukan suatu kebetulan, pasti sudah direncanakan oleh Tuhan untuk memberi petunjuk kepada kita kejadian yang sebenarnya. Sebagaimana disebutkan pada kitab Yohanes pasal 19 ayat 36, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Tetapi hal ini hanya menggenapi satu frase saja dalam kalimat di Mazmur pasal 34 ayat 20.
Seharusnya genap juga untuk seluruh kalimat dalam ayat ini dan ayat-ayat yang terkait di pasal ini. Kalau tidak ada tulang yang patah namun tulang yang lain remuk, apa gunanya? Jadi seharusnya bukan hanya tak ada tulang yang patah, tapi juga tak ada tulang yang remuk, karena segala tulangnya dilindungi. Bukan hanya itu saja, tapi Tuhan juga akan melepaskannya dari semua ini. Itu sesuai dengan doa Yesus dalam Matius pasal 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku." Selain itu, di ayat 21 juga disebutkan, kemalangan akan mematikan orang fasik. Nah, siapakah orang fasik itu? Yaitu penyamun, pembunuh, perampok. Mereka bertiga yang disalib itu semuanya orang fasik. Jadi, Yesus yang di tengah bukanlah Yesus yang sejati, tetapi Yesus Barabas yang tertukar saat salah satu dibebaskan dan disamarkan dengan atau tanpa peran Pilatus. Ketika dikatakan Tuhan akan melindungi segala tulangnya, apakah cukup hanya dengan tidak dipatahkan kakinya, tetapi tulang di telapak kaki dan telapak tangannya remuk? Dengan paku yang sebesar ini dan melihat kerapatan tulang di telapak tangan dan telapak kaki kita, sudah pasti patah-patah dan remuk tulang-tulangnya. Jadi, untuk menggenapi nubuatan dalam kitab Mazmur, ia melindungi segala tulangnya, maka Yesus tidak mungkin disalib. Kaki yang tidak dipatahkan itu menjadi jebakan bagi penulis Alkitab, sekaligus menjadi petunjuk bagi kita yang menyiratkan bahwa yang disalib itu bukanlah Yesus yang sejati, tetapi Yesus yang lain, yaitu Yesus Barabas yang fasik itu. Jadi kesimpulannya, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, Mazmur pasal 34 ayat 19 sampai 22 itu, seharusnya 1. Tuhan melepaskan Yesus dari semua penderitaan itu. Yang kedua, Tuhan melindungi segala tulangnya dengan cara tidak disalib. 3. Kemalangan akan mematikan orang fasik, yaitu Yesus Barabas, sang penyamun, pembunuh, dan perampok itu. Maka dari dua kemungkinan ini, berdasarkan nubuatan Mazmur pasal 34 ayat 19 sampai 22 tadi, sudah jelas bahwa Yesus diselamatkan oleh Tuhan dengan cara diluputkan dari penyaliban. Ini seharusnya menjadi kabar gembira bagi semua pecinta Yesus yang mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Inilah hidup yang kekal itu. Kalimat ini juga diyakini 100% oleh umat Islam, bahwa Allah lah Tuhan pencipta alam, satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus adalah salah satu utusan Allah, seperti juga Ibrahim, Musa, Daud, dan Muhammad SAW. Sebagai penutup, ini ada kuis untuk para pecinta Yesus. Silahkan dijawab 2 soal yang sangat mudah dan sudah disertai dengan kunci jawabannya. Pertama, putra Abraham tidak jadi disembelih. Bagaimana perasaan Anda? A. Suka dan lega. B. Tidak punya perasaan apa-apa. Pertanyaan kedua, ketika Yesus benar-benar tidak jadi disalib, bagaimana perasaan Anda? A.
bahagia dan bersyukur. B. Kecewa dan sedih. Sudah dijawab? Jika pada soal nomor 2 ini Anda menjawab kecewa dan sedih, Yesus tidak jadi disalib, Anda benar-benar berbeda dengan Yesus. Karena Yesus ketika belum disalib saja sudah merasa sangat sedih, seperti mau mati rasanya, dan keringatnya berteteskan seperti titik-titik darah. Tapi terbalik, Anda justru bersorak-sorai penuh sukacita di atas penderitaan sadis seperti ini. Apabila Anda menjawab kecewa dan sedih kok Yesus tidak jadi disalib, silahkan coba ambil 1 jarum pentul lalu tusukkan di tengah telapak tangan Anda supaya Anda merasakan. Dan coba pikirkan bagaimana takutnya Yesus menghadapi ancaman salib ini. Kita bersyukur kitab Matius dan Lukas yang menginformasikan hal ini masih diakui saat proses kanonisasi. Apabila tidak dan hanya ada kitab Yohanes, maka kita tidak akan mendapatkan informasi-informasi penting ini. Baiklah, sekian dulu. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali pada argumen selanjutnya. Jangan lupa share ke teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.